出てきてるので、あとは精度ですね、最後の。おっと、7番の違いますね。77番のYa, Justin Hubner akhirnya melakoni debutnya bersama Kerejo Osaka. Bek timnas Indonesia itu tampil sebagai pemain pengganti dalam Liga Jepang versus Abirek Niigata Minggu 7 April siang WIB. Pada 12 Maret 2023 lalu, Hubner resmi bergabung dengan Kerejo Osaka. Pemain 20 tahun itu didatangkan dari klub Inggris Wolves U21 dengan status pinjaman. Setelah menunggu hampir sebulan, Hubner akhirnya masuk skuad Kerejo Osaka untuk lawatan ke markas Abirek Niigata dalam laga pekan ke-7 Liga Jepang 2024. Pada laga ini, Justin Hubner mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Pertandingan berjalan cukup seimbang. Osaka sukses memimpin lewat gol yang dicetak Leo Keara di menit ke-69. Pelatih Kerejo Osaka, Akio Kogiku, berupaya mempertahankan keunggulan timnya di sisa waktu dengan memasukkan Hubner pada menit ke-87. Hubner menggantikan Lucas Fernandes. Ya, Justin Hubner pun berandil membawa timnya mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini membawa Kerejo untuk sementara menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan poin 15 dari 7 laga. Ya, di balik itu banyak yang bertanya, Justin Hubner kapan bergabung bersama timnas Indonesia U23? Ya, Justin Hubner sejatinya menjadi salah satu pemain diaspora yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia U23 untuk pentas Piala Asia U23 2024 di Qatar. Namun Justin Hubner tak kunjung bergabung dengan TC yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab sejak 2 April kemarin. Sempat ada isu Kerejo Osaka tak melepas Hubner ke timnas Indonesia U23. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Justin Hubner baru bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 setelah 17 April mendatang. Ya, di balik itu, setelah drawing Piala Asia U23 dilakukan, media Vietnam memberi semacam pisuar ke timnas Indonesia. Mereka menyebut timnas Indonesia akan tamat alias gugur lebih cepat di Piala Asia U23. Karena hasil undian menempatkan Indonesia di grup A yang berisi Qatar, Australia hingga Yordania. Ya, media Vietnam yang tadi disebutkan itu menganggap kalau peluang Indonesia lolos ke perempat final sangatlah sulit, terlebih jika mengacu pada ranking FIFA. Memang, ranking FIFA Indonesia berada jauh sekali di bawah 3 negara tersebut. Hari ini, Indonesia masih berada di peringkat 134 FIFA, sementara Qatar berada di peringkat 37 dunia dan Yordania 70 dunia. Bisa dibilang, mereka sudah masuk 100 besar tangga dunia. Dari ranking saja kelihatan betapa jomplangnya timnas Indonesia dengan negara lain yang satu grup di Piala Asia U23. Justin Hubner hari ini dari Kerejo Osaka baru mau melepas setelah tanggal 17. Ya. Nathan tidak ada informasi. Ya, pelatih Sintayong menghadapi misi mustahil untuk membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 melalui kualifikasi zona Asia. Salah satu janji Sintayong adalah membawa timnas Indonesia melaju ke babak utama Piala Dunia, atau arti singkatnya lolos ke Piala Dunia 2026. Ini bukan janji dari PSSI, melainkan dari perkataan pelatih asal Korea Selatan itu. Saya akan mempersiapkan tim senior timnas Indonesia agar bisa masuk di Piala Dunia. Ada 8 tiket diperebutkan 46 negara untuk wakil Asia, ujar Sintayong. Yes, big chance. So I hope that everything is arranged and I can play. I think it was really difficult. Ya, misi mustahil ini memang sulit bagi Sintayong, apalagi jika mengandalkan pemain yang ada saat ini. Maka tak heran jika Sintayong dan PSSI terus-terusan gencar memproses naturalisasi pemain keturunan Indonesia di penjuru Eropa, khususnya dari negara kincir angin. Tentu saja harapannya bisa bersaing dengan tim raksasa Asia selevel timnas Korea Selatan, timnas Jepang, timnas Australia hingga timnas Irak. Saat ini, total ada 14 pemain keturunan di timnas Indonesia, termasuk 4 pemain asal Belanda yang sedang diproses, seperti penyerang FC Utrecht senior oleh Romeni, kemudian Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek, saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda, Nijmegen. Kemudian, jenderal lapangan tengah pemain Crystal Palace, yaitu Jairo Ridewal. Terakhir, ada kiper FC Dallas, yaitu Martin Pais.
Ya, jelas penambahan 4 pemain ini bukan tanpa alasan yang jelas. Mereka memiliki keturunan Indonesia yang diproyeksikan agar timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Diprediksi, 4 pemain ini akan disiapkan untuk melawan timnas Irak di laga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tentu Irak adalah tim raksasa yang tangguh di kawasan Asia. Pada laga pertama saja, di kandang mereka Indonesia kalah 5-1. Pada saat itu, Indonesia belum dihuni oleh pemain seperti Tom Haye, Jaijes, dan Nathan Joaon. Saat melawan Irak nanti di laga kedua yang berlangsung di Stadion GBK tanggal 6 Juni mendatang, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh dengan 4 wajah baru seperti Ole Romeni, Calvin Perdong, Jairo Redewal, hingga Martin Pais. Ya, dibalik itu, jika Indonesia mampu mengalahkan Irak di Stadion Gelora Bung Karno nanti, diprediksi Indonesia akan naik peringkat ke 120 tangga FIFA. Amazing win here in Vietnam. We fought for it, everyone. 3 points, yeah! Target berani Sintayong lolos 4 besar. Ya, Sintayong mengakui waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 cukup mepet. Meski begitu, dia tetap yakin skuad Garuda bisa tampil gemilang. Sebagai pelatih, waktu 2 pekan kurang cukup. Dalam waktu singkat buat tim lebih terbentuk menjadi baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya, ujar Sintayong. Ya, dibalik itu, PSSI dan Sintayong sepakat memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024 dengan lolos ke babak 4 besar. Demi mencapai itu, PSSI memutuskan untuk menghentikan sementara kompetisi Liga 1 agar para pemain terbaik bisa bergabung. Lantas, Sintayong mengapresiasi langkah tersebut dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan dukungan yang telah diberikan oleh seluruh pihak untuk kesuksesan timnas U23 Indonesia. Namun pelatih yang akrab disapa STY itu merasa tekanan semakin besar usai Liga 1 dihentikan sementara selama perhelatan Piala Asia U23 2024. Namun, dia akan berusaha semaksimal mungkin agar hasil sesuai harapan. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, perpanjangan kontrak pelatih Sintayong akan ditentukan setelah Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hal ini dikatakan Erick Thohir, di mana PSSI dan Sintayong telah sepakat jika Indonesia U23 lolos 8 besar, maka nasib kontrak Sintayong akan diperpanjang. Terus bagaimana jika Sintayong dan anak asuhannya tak lolos 8 besar? Entahlah, mari kita lihat nanti. Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan 2 parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Sama kalau ditanya Pak Erick cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Dan kalau terjadi, automatically kita bicara sampai 2027. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional, nggak boleh pakai perasaan. Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, ya saya harus punya target gitu. Aparece Messi, gol, 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 gol. Quiere con